Rempah kelapanya sudah jadi, sudah selesai, sudah matang. Rasanya sangat enak banget teman-teman, gurih banget. Dan ini patut dicoba. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya, pada sehat semuanya. Hari ini Dapur Cantik akan mengajak teman-teman untuk memasak resep masakan dari kelapa, yaitu rempah kelapa. Dan masakan ini sudah ada sejak dulu ya teman-teman. Ini merupakan masakan tradisional. Rasanya sangat enak, sangat gurih banget. Kita mulai saja memasaknya ya teman-teman. Ikutin terus hingga selesainya nanti. Untuk membuat rempah kelapa ini, pasti bahan utamanya kelapa ya teman-teman. Dan saya sudah sediakan kelapa parut setengah butir dari 1 kelapa. Dan saya juga pilih kelapa yang muda ya. Saya juga sediakan 100 gram daging sapi. Ini lulur dalam ya teman-teman, supaya cepat empuknya. Sebagai isiannya, kalau teman-teman tidak suka menggunakan daging, kelapa saja tanpa daging juga sangat enak. Nah, sekarang dagingnya saya potong ya kecil-kecil dan kemudian akan saya cincang kasar. Rempah kelapa ini biasanya disajikan dengan nasi tumpeng ya. Itu sangat enak, sangat cocok banget. Namun kalau mau dimakan dengan nasi putih begitu saja juga sudah sangat enak. Ini sudah cukup seperti ini ya teman-teman. Saya cincang kasar saja. Nah, supaya nanti kalau digigit terasa dagingnya, gurihnya. Nah, sudah cukup. Sekarang saya akan menghaluskan bahan untuk bumbu rempahnya ya. Ada cabai merah besar, daun jeruk purut, bawang merah, bawang putih, dan sedikit kunyit. Dan ini saya tambahkan garamnya ya teman-teman, supaya memudahkan menghaluskan. Juga gula pasirnya. Saya tidak menggunakan blender ya, saya hanya menggunakan ulekan saja. Untuk menguleknya, bumbunya ini saya tidak ngulek terlalu halus ya teman-teman. Jadi masih ada sedikit kasar-kasarnya begini. Saya tambahkan ketumbar. Ketumbarnya sudah matang ya teman-teman. Sudah saya sangrai dan dihaluskan. Juga jinten. Juga kaldu jamurnya. Nah, ini sudah tercampur ya tadi semua bahan bumbunya. Dan sekarang saya akan pindahkan dulu ke tempat atau satu wadah yang lain, yang mana nanti akan saya campur dengan kelapa, daging, dan bahan yang lainnya. Nah, sekarang saya mix dulu ya bumbu dan dagingnya supaya bisa meresap ya. Ini sampai merata. Nah, ini sudah merata ya teman-teman, daging dan bumbunya. Kemudian saya akan masukkan kelapa parutnya. Ya, ini juga diratakan ya, diaduk-aduk begini sampai merata antara kelapa dan bumbunya dan dagingnya tadi. Nah, ini sudah merata ya, sudah merata semua. Saya akan tambahkan telur dan tepung maizena untuk mengikat ya, supaya kalau digoreng nanti tidak pecah ya, bisa menyatu. Bentuknya bisa bagus gitu. Saya masukkan tepung maizenanya. Diaduk-aduk lagi sampai merata ya teman-teman, dan jangan lupa untuk cicip rasanya sebelum dikepal-kepal nanti. Harus dicicip dulu rasanya, mau asinnya mau manisnya sesuai selera saja. Nah, ini sudah saya aduk-aduk sampai merata ini, dan saya sudah cicip juga, rasanya sangat enak, sudah pas. Dan saya akan kepal-kepal sebelum digoreng ya. Ini saya mulai kepal-kepal ya. Sebesar ini sesuai selera sih. Bentuknya juga sesuai saja selera masing-masing. Kalau ini saya buat loncong seperti ini dengan besarnya sekian. Ini tadi kan saya berikan 1 telur ya dengan tepung maizena. Itu untuk perekat. Jadi kalau dikepal-kepal begini akan mudah dibentuk ya, tidak pecah begitu. Kalau digoreng pun juga nanti akan cantik jadinya. Nah, ini ya
teman-teman, sudah saya kepal semuanya seperti ini bentuknya. Nah, setelah ini saya akan goreng rempahnya. Nah, sekarang saya mulai menggoreng rempahnya ya. Nah, minyaknya sudah cukup panas. Saya masukkan pelan-pelan. Untuk menggoreng rempahnya ini harus sampai tenggelam ke dalam minyaknya ya teman-teman. Dan apinya kecil saja, kecil menuju sedang, supaya bisa matang sampai ke dalam rempahnya nanti. Menggoreng rempah ini memang harus sedikit sabar ya teman-teman. Dengan api kecil cenderung sedang, supaya matangnya bisa merata. Kalau apinya dibesarkan, nanti luarnya matang tapi dalamnya masih belum matang, atau bisa juga mentah dalamnya. Ini rempahnya mengapung semua ya. Ini tandanya sudah matang. Namun saya masih tunggu sampai warna kecoklatannya agak tua begitu, jadi dia matang sempurna. Nah, ini rempahnya warnanya sudah cantik ya, seperti ini. Coklatnya agak sedikit tua, coklatnya ini pasti sudah matang sampai ke dalamnya, matang dengan sempurna, warnanya cantik. Saya akan angkat dulu. Rempahnya sudah matang ya teman-teman. Ini sebagian akan saya tusuk menggunakan tusuk sate, supaya agak beda ya, lebih menarik gitu. Nah, bisa seperti ini. Ini saya menggunakan tusuk sate dan sudah saya cuci tusuk satenya tadi. Rempah kelapanya sudah jadi, sudah selesai, sudah matang. Rasanya sangat enak banget teman-teman, gurih banget. Dan ini patut dicoba. Membuatnya pun tidak sulit ya, sangat mudah. Kalau teman-teman tadi mengikuti dengan cermat, hanya perlu teliti dan agak sedikit sabar. Semoga masakan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang setia mendukung Dapur Cantik Channel. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share bagi teman-teman yang lain juga, maupun like dan komen-komennya pasti saya tunggu. Terima kasih, selamat mencoba, dan sampai ketemu lagi di Dapur Cantik Channel dengan menu-menu berikutnya. Dadah!